Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matematik Study Club. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat. Ingat, matematika sangat mudah. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam persamaan trigonometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama tentang sudut-sudut istimewa. Masih ingatkah tentang sudut istimewa? Berapa sajakah sudut-sudut istimewa di kuadran 1? Oke. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Oke, masih ingat? Sin 0 berapa, sin 30 berapa, dan seterusnya? Oke, kalau masih belum ingat, perhatikan. Sin itu belakangnya huruf apa? N. Berarti naik. Sin naik. Berarti kalau sin 0 itu artinya setengah akar 0 atau 0. 30, sin 30 tadi naik setengah akar 0, berarti ini adalah setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan sin 90 adalah setengah akar 4. Setengah akar 00, setengah akar 1 berarti ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 berarti sama dengan 1. Paham? Insyaallah. Sedangkan cos kebalikan dari sin. Berarti cos 0 dari sini. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90, 0. Paham ya? Nah, sedangkan tangent adalah sin per cos. Ini adalah sin per cos. 0 per 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Bagaimana untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa? Sangat mudah. Materi prasyarat berikutnya adalah tentang sifat kuadran. Nah, masih ingat? Sumbu X, sumbu Y membagi menjadi 4 ruang, ya, 4 kuadran. Di sini adalah 0 derajat, 90, 180 di sini, 270 derajat. Di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 antara 180 sampai 270. 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Masih ingat tanda dari kuadran-kuadran ini untuk perbandingan trigonometri? Ya, biasanya ini adalah semua positif. Di sini apa kuadran 2? Sin yang positif. Kuadran 3? Betul. Tangent yang positif, kuadran 4, cos yang positif. Kadangkala menggunakan istilah boleh, itu biasanya disebutkan jembatan keledai. Ya, ada yang menyebutnya biasanya semua sindikat tangannya kosong. Apa? Semua sindikat tangannya kosong.
semua positif, sin positif, tangen positif, cos positif. Bisa juga semua siswa tahu cinta. Apa? Semua siswa tahu cinta. Oke. Di sini sin, cos, tangent berarti positif. Sedangkan di quadrant 2 sin yang positif berarti cosnya negatif, tangentnya negatif. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, terus untuk sudutnya, kalau kita punya di kuadran 1, berarti anggaplah di sini alfa. Di kuadran 2, di sininya alfa, berarti sudutnya apa? 180 min alfa. Kuadran 3, ya berarti sudutnya adalah 180 plus alfa. Sedangkan di kuadran 4, bisa minus alfa atau 360 minus alfa. Ya. Oke, sebagai contoh di kuadran 2 misalkan kita cari sin 150 derajat. Perhatikan di sini adalah di kuadran 2 karena kuadran 2 90 sampai 180, berarti 150. Nah, lihat di sini. Dari sini sampai sini adalah 150, berarti alfanya berapa? 180 dikurang 150. Jadi sin 180 dikurang 150 sama saja dengan sin 30. Tadi sin 30 berapa? Oke, betul. Sin 150 berarti sama dengan setengah. Sebagai contoh lagi, misalkan cos 225. Kuadran 3 menggunakannya 180 plus alfa. Berarti kita ubah 225 itu cos 180 plus berapa? Betul, 45. Perhatikan, di kuadran 3 yang positif adalah tangent. Berarti cos bernilai negatif. Cos 45. Berapakah cos 45? Negatif setengah akar 2. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan bahas tentang persamaan trigonometri. Ada yang tahu apa itu persamaan trigonometri? Oke. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri dari sudut-sudut yang tidak diketahui. Kita akan bahas tentang rumus dasar persamaan trigonometri. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, di prasyarat tadi, kita tahu bahwa nilai sin positif untuk kuadran 1 dan kuadran, betul, kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 min alfa. Maka kalau kita punya persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 2V. Kenapa K kali 2V? Jadi misalkan di sini alfa, dia akan terus berputar lagi. Nah, berperiodik. Ya, jadi akan terus menerus. Maka K dikali 2V. 2V berarti 360 derajat. Karena sinus periodenya adalah 2V atau 360 derajat. Nah, sinus itu sendiri positifnya di kuadran 2. Berarti ini alfa. Berarti 180 min alfa ditambah K kali 2V. Kemudian kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Maka X sama dengan alfa plus K kali 2V. Atau X sama dengan negatif alfa. Kenapa negatif alfa? Di sini alfa yang pertama adalah kuadran 1.
Sedangkan negatif alfa seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia positifnya cos itu di kuadran 4. Seperti itu. Kemudian tangent. Tangent X sama dengan tangent alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali V. Berbeda dengan sinus dan kosinus, periode tangent itu adalah V atau 180 derajat. Berarti cukup satu untuk tangent X sama tangent alfa, X sama dengan alfa plus K kali V. V dapat digantikan dengan 180 derajat. Berarti kalau ada 2 V sama dengan 2 kali 180 derajat. 360 derajat. Sedangkan K adalah anggota bilangan bulat. Ya, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus dasar persamaan trigonometri yang harus dipahami, harus dikuasai. Ya, ini bisa, insya Allah persamaan trigonometri sangat mudah. Untuk X lebih besar 0 sampai 720, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min 30 sama dengan setengah akar 3. Kita gunakan apa? Oke, boleh menggunakan sifat kuadran ataupun kita gunakan rumus dasar. Oke, kita gunakan rumus dasar terlebih dahulu. Sin X min 30 kita rubah setengah akar 3 itu sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Betul, sin 60 derajat. Menggunakan rumus dasar sin X sama dengan sin alfa seperti ini ya. Maka diperoleh X min 30 sama dengan alfa plus K kali 360. Jumlahkan setiap ruas dengan 30, akan diperoleh 90 plus K kali 360. Kita pilih K-nya 0. X-nya 90 derajat. Memenuhi X sama dengan 1. 1 kali 360. 360 ditambah 90. 450. Apakah masuk pada interval ini? Masuk. Berarti 450 derajat. Oke, ya kalau 2 lebih dari 720 tidak masuk. Sekarang, sin X sama dengan sin alfa. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360. Berarti yang keduanya X sama dengan V min alfa. Berarti di sini X min 30 sama dengan 180 min 60 plus K kali 360. 180 kurangi 60 berapa? 120 ditambah 30. 150 plus K kali 360. Kita pilih K-nya 0, maka diperoleh X-nya berapa? 150 derajat. Kita pilih K-nya 1, berarti X-nya 150 ditambah 360, 510 derajat. Sekarang tinggal diurutkan. HP-nya berarti dari yang kecil 90 derajat, 150 derajat, 450 derajat, dan 510 derajat. Sampai situ sangat mudah. Sekarang kita mencoba menggunakan cara kedua tanpa rumus. Ya. X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang sama dengan 720. Di sini X-nya min 30 kita kurangkan 30 semua. Berarti negatif 30. 720 kurangi 30. 690.
Oke, perhatikan di sini ada setengah akar 3. Sin setengah akar 3 sin berapa? 60 dan kuadran 2-nya. Berarti X min 30 sama dengan 60 atau X sama dengan 90. Yang kedua, kuadran 2. Ya, 80 kurang 60, 120. Maka X sama dengan 150. Nah, di sini intervalnya 0 sampai 120. Berarti ini mutar lagi. Ya, 360 tambah 60. Maka diperoleh X min 30 sama dengan, ya, muter lagi satu putaran. Berarti 60 plus 360. Maka X-nya sama dengan, betul, 450. Kemudian putaran yang berikutnya dari 120 putar lagi 1. Berarti X min 30 sama dengan 120 plus 360. Maka diperoleh X-nya 150 plus 360. 510. Perhatikan. Apakah sama jawabannya? Oke, sama. Ya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x min V per 3 sama dengan negatif setengah. Untuk X-nya min V sampai V. Oke, kita jawab. Menggunakan cara berapakah? Boleh cara 1 dengan rumus dasar atau cara 2 dengan sifat kuadran. Kita tuliskan cos 2x min V per 3 sama dengan negatif setengah. Berarti cos 2x min V per 3. Kuadran berapakah yang cos nilainya negatif? Betul, kuadran 2. Setengah itu 60 derajat. Karena kuadran 2, 180 dikurang 60. Berarti 120 derajat. Tapi karena di sininya dalam bentuk V, maka kita ubah dalam bentuk V. 120 derajat. Merubah ke V gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, betul. Jadi 120 derajat kalau dirubah ke V, 120 derajat per 180 dikali V. Coret dibagi 6, 2 per 3 V. Berarti ini 2 per 3 V. Nah, kita gunakan rumus dasar cos. Cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan plus alfa plus K kali 2V dan negatif alfa plus K kali 2V. Maka di sini diperoleh 2X min V per 3 sama dengan 2 per 3V plus K kali 2V. Maka 2X sama dengan 2 per 3 tambah 1 per 3 jadi 3 per 3 plus K kali 2V bagi 2 semua, maka diperoleh V per 2 plus K kali V. Ya. Nah, karena di sini X-nya antara min V sampai V, maka kita pilih K-nya untuk min 1. Coba min V ditambah V per 2, berarti X-nya min V per 2. Untuk K sama dengan 0. X-nya V per 2. K-nya 1 lebih dari V. Yang diminta adalah min V sampai V. Paham? Berikutnya,
2X min V per 3 sama dengan, untuk cos, negatif alfa, berarti negatif 2V per 3 plus K kali 2V. 2X sama dengan min 2V per 3 ditambah V per 3, jadi min V per 3. Berarti X sama dengan min V per 6 plus K kali V. Kita pilih K-nya 0. Maka X-nya adalah min V per 6. Kita pilih K-nya 1. K-nya 1 berarti ini 6 per 6 dikurang 1 per 6. 5 per 6 V. K-nya 2. Oke, lebih dari V. Yang kita mintakan adalah min V sampai V. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif V per 6, negatif V per 2, V per 2, dan 5V per 6. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan tangen 2X plus 30 sama dengan akar 3. Tangen 2X ditambah 30 sama dengan akar 3. Tangen 2X plus 30. Tangen berapa yang nilainya akar 3? Berapa? Betul, 60 derajat. Maka 2X plus 30 derajat sama dengan alfa plus K kali, betul, 180. Maka diperoleh 2X sama dengan 30 plus K kali 180. Berarti X sama dengan 15 plus K kali 90. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Maka akan diperoleh hasil akhir. Karena yang diminta adalah negatif 180 sampai 180, maka kita pilih K-nya min 2. Min 2 kali 90 min 180 ditambah 15. Berarti min 165. K-nya min 1. K-nya min 1, maka X-nya negatif 90 ditambah 15, negatif 75. K-nya 0. K-nya 0, X-nya 15. K-nya 1. Diperoleh X-nya 15 ditambah 90. 105 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 165, negatif 75, 15, dan 105 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Untuk X 0 sampai 360, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 60 min 2X sama dengan cos 100 min 4X. Kita tulis ulang. Cos 60 min 2X sama dengan cos 100 min 4X. Nah, kalau sudah cos sama dengan cos, menurut rumus dasar persamaan trigonometri, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 2V dan min alfa plus K kali 2V. Maka yang pertama 60 min 2X sama dengan alfa. Alfanya adalah 100 min 4X plus K kali 360 derajat.
Kita sederhanakan, tambahkan dengan 4X, kurangkan dengan 60, plus K kali 360 derajat. 2X sama dengan 40 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan, semua ruas kita bagi dengan 2, 20 derajat plus K kali 180 derajat. Maka akan diperoleh untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 20 ditambah 180, 200 derajat. K sama dengan 2, melebihi interval. Oke, sekarang bagian yang kedua. Berarti 60 min 2X sama dengan negatif alfa. Berarti negatif 100 min 4X plus K kali 360 derajat. Kita sederhanakan, kurangkan dengan min 4X dan kurangkan dengan 60 kedua ruas plus K kali 360 derajat. Min 6X sama dengan min 160 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 160 bagi 6, bagi dengan negatif 6 semua. 80 per 3 min K kali 60 derajat. Oke, sekarang untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya 80 per 3. Kalau untuk K sama dengan 1, hasilnya akan negatif, berarti akan di luar interval ini. Sekarang K sama dengan min 1, maka diperoleh X sama dengan 80 per 3 plus 60, ya, 180 tambah 80 berarti 260 per 3. Untuk K sama dengan negatif 2, maka diperoleh X sama dengan 80 per 3 plus 120. 120 kali 3, 360 ditambah 80, 440 per 3. Untuk K sama dengan negatif 3, maka X sama dengan 80 per 3 ditambah 180. 180 kali 3, 540 ditambah 80, 620 per 3. Apakah masih masuk interval? Masih. Kalau kita 360 aja kita kali 3 berarti 1080. Nah, ini masih belum 1080. Kita coba lagi untuk K sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan 80 per 3 ditambah 240. Jumlahkan, maka hasilnya 800 per 3. K sama dengan negatif 5. Maka diperoleh X sama dengan 80 per 3 ditambah 60 kali 5, 300. Ya, berarti 980 per 3. Nah, K sama dengan negatif 6, hasilnya akan lebih dari 360. Nah, berarti ini semua adalah himpunan penyelesaiannya. Sangat mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.